here we go buat semua yang lagi menyaksikan. Terima kasih sudah hadir kembali di sini. Bukan kembali sih karena ini volume 2. Jadi kita akan langsung mulai di sini Hip Hop Reggae Connection volume 2. Proud to be East dan sekarang udah ada 2 raja-raja nih. Ini acaranya raja-raja nih. Enggak, gue pangeran aja, gue pangeran. Oh, pangeran. Oh iya benar. Biar yang bisa ini murah-murah. Yang ini ada Prince of Ska. Ini juga Prince of Hip Hop sebenarnya kalau gue bilang. Fresh Prince dong. Fresh Prince of Hip Hop Indonesia. Gitu ya. Ada King Denny Frost di sini dan juga Lace di sini. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Ravensky. Yes, ini udah yang kedua Hip Hop Reggae Connection Volume 2 di mana kita sebagai orang timur, orang timur dalam dunia ya. Di dunia ini kita orang timur tapi musik yang kita lakukan ini banyak yang bilang kalau ini adalah kebarat-baratan. Tapi kalau gue melihatnya ini era global di mana seluruh dunia sekarang bisa melakukan kultur ini gitu loh. Baik untuk reggae, kalau untuk King Denny mungkin kayak ska juga sebagai global, di Jepang juga ada skanya, di orang-orang Southeast Asia juga banyak, begitu juga dengan hip hop kan. Nah, menurut kalian gimana nih sebagai kolaborasi dari reggae sama hip hop? Ya apa kalau gue bilang sih memang yang namanya musik bisa kolaborasi sama siapa aja sih gitu maksudnya. Yes. Lo mau ya kalau nggak gitu musik nggak bisa berkembang. Betul. Kita ngebangun jaringan juga dari situ, dari collab musik, dari kenal dari kayak gini kan dari gue jadi kenal Lace, gue kenal Raben, dari situ kan kita bisa mungkin dari ya musik kan cuma jembatan doang. Yang penting kan manusianya. Siapa tahu nanti kita kedepannya bisa jadi apaan juga kan gitu. Amin. Ya. Jadi kalau gue nangkep berarti jangan dikotak-kotakin juga bisa. Ya sebagai musiknya. Nggak bisa. Cakep. Kalau dari Lace gimana nih? Sebagai musik yang kita lakukan nih, Proud to be East dari hip hop dan reggae sebagai musik global. Kalau menurut gue kita sebagai orang timur ya emang juga harus menghargai fakta bahwa ini kayak budaya yang kita pinjam dari barat sih sebenarnya. Tapi emang menurut gue musik tuh bentuk ekspresi yang boleh dilakuin sama siapa aja. Semua tuh berhak buat explore, dan kalau hip hop sama reggae sendiri koneksinya kayak udah terbukti kan, kayak ada kolaborasi antara Nas sama Damian Marley. Itu udah terjadi, dan menurut gua kalau hip hop gua ngerasa kita tuh bisa masuk ke genre atau collab ke mana aja, dan salah satunya yang paling cocok emang reggae. Karena masih deket juga ya, kalau masih bisa deket, bilang masih satu akar, masih black identik music ya. Nah, kalau gitu gue pengen tahu update-nya dari masing-masing nih. Kalau King Denny ini Prince of Ska, ya mungkin kasih tahu sedikit dong update tentang musik reggae dan ska di Indonesia nih sekarang perkembangannya udah sejauh apa nih? Sebenarnya sekarang ini lebih ke seleksi alam ya, jadi penyaringan. Kalau kita flashback ke tahun 2011 sampai 2014 itu yang namanya band reggae, Jamaican Music ya kalau gue bilang Jamaican Music. Gue sempat waktu itu punya program di salah satu TV nasional namanya Komunitas Reggae Indonesia. Itu tahun itu dari 2011 sampai 2000 ya pertengahan mid 2014 itu gila banget perkembangannya. Banyak banget band reggae. Bahkan untuk di Jakarta dan suburb itu sekitar ada kurang lebih 2000 band. Wow. Cuman masalahnya yang sedikit gue concern adalah, sedikit prihatin juga adalah minimnya rilisan. Dan itu sebenarnya kan ya itu yang membuat akhirnya musik ini nggak bisa bertahan lama karena minim rilisan. Karena rilisan kan ngebantu banget. Begitu makin banyak rilisan berarti musik ini bakal tetap stagnan, tetap stabil, bahkan bisa naik gitu, bahkan bisa booming. Nah, untuk tahun-tahun begitu 2015 sampai sekarang sampai 2020 itu bandnya mungkin jauh banget berkurang. Jauh signifikan. Cuman most of them they have album, entah itu mini album, entah itu, dan itu sesuatu yang memang bagus gitu. Jadi ini ya banyak yang sudah mulai tour, jadi entah itu tour domestik atau tour keluar. Ya itu adalah salah satu seleksi alam gitu yang jadi memang dari booming, karena memang segala sesuatu pasti harus boom dulu baru disaring jeder. Tinggal beberapa band yang memang mereka kekeh dan mereka memang konsisten, dan memang mereka kalau bilang memang fighter gitu sampai sekarang, dan ya nggak banyak, cuman jadi lebih keren sekarang. Jadi sebenarnya dari circle-nya pelaku komunitas untuk reggae maupun ska itu sebenarnya masih ada. Ada. Banyak dan banget. itu di tiap kota.
tiap kota seluruh Indonesia ada. Tapi kayak masih ada yang kurang, di mana mereka kurang merilis lagu, kurang konsisten. Nah, itu dia sebenarnya yang paling signifikan dalam bermusik adalah karya. Nah, gitu loh. Itu kan karena tanpa diimbangin karya, eksistensi kita juga bakal redup, bakal orang itu yang bikin orang kena. Iya. Eksistensi dalam berkarya, konsisten dalam merilis karya, itu yang akan membuat orang makin lama makin tahu. Dalam artian yang nggak tahu bakal lebih tahu, jangkauannya bakal lebih luas juga. Gitu. Sementara kalau lu cuman ngerilis satu album, habis itu kamu pernah besar di situ di tahun-tahun itu, tapi habis itu lu nggak konsisten nih, 4 tahun 5 tahun lagi lu masih tetap nganggep lu band, nggak bisa lah. Gitu. Karena musik kayak gitu, mereka nggak bisa move on gitu. Mereka tetap gue pernah besar kan jadi dulu. Sementara musik ini kan terus berputar, rolling terus berputar, sementara generasi tetap jalan dan bermusik mereka makin gawat. Dengan banyaknya teknologi, dengan banyaknya influence. Sementara kalau kita nggak bisa ngikutin perkembangan ini, nggak bisa ngeblend dengan regenerasi kita, tanpa diimbangin kita membuat karya, kelar. Nah itu kalau untuk dari Prince of Ska nih, King Denny. Kalau misalkan King Lace dari hip hop nih gimana menurut lo? Kalau gue lihat sih kayaknya ada histori yang cukup sama juga ya dari yang disampaikan tadi. Menurut lo di hip hop gimana? Gue sebagai Fresh Prince of Ciledug, gue ngeliatnya sih kayak kita pelaku makin rame ya. Tapi ini nih sosial media zaman semua orang bersuara, gue kayak ngedengernya, ngelihatnya semua orang pengen ngomong tapi nggak tahu siapa yang dengerin. Kayak gue khawatirnya lebih banyak pelaku daripada listeners. Kayak album kita udah mulai rajin keluar, tapi beberapa yang gue rasa tuh ada sentimen yang kayak orang Indonesia cukup familiar sama hip hop, tapi belum familiar sama hip hop Indonesia. Nah, kayak mereka lebih menerima kalau lu lagi di klub terus di setel lagu hip hop luar, kayak yaudah gue joget, gue keren. Tapi begitu itu ternyata artis Indonesia, gue ngerasa beberapa orang masih kayak enggan untuk itu, kecuali lo udah dapet validasi dari barat atau validasi internasional. Itu menurut gue nggak salah. Tapi menurut gue nggak salah juga kalau lo bisa memvalidasi diri lo sendiri. Gue nangkep nih, ini kayaknya sebenarnya apa ya, gue pakai istilah kegalauan yang cukup serupa ya dari dua genre kita ini, hip hop sama reggae. Kalau misalkan tadi Lace bilang di hip hop tuh yang udah tahu lagunya banyak, tapi untuk menerima hip hop Indonesianya malah masih kurang lah. Nah, itu kebalikan sebenarnya. Kalau di Indonesia mostly itu memang reggae Indonesia itu reggae apalagi yang berbahasa Indonesia, apalagi yang kedaerahan malah lebih gampang diterima. Identik gitu ya. Malah lebih gampang diterima. Justru kalau kita mau survei pendengar reggae di Indonesia itu mostly mereka dengerin reggae Indonesia. Kalaupun dia dengerin reggae luar tuh pasti mostly kalau nggak Bob Marley ya U40, udah itu. Dengerin tuh hip hop. Itu dan itu yang coba sebenarnya kita coba. Makanya gue sering kali mencoba mengedukasi bahwa kalau memang lu nggak mau dengerin reggae luar ya lu bikin karya. Iya dong. Kalau lu pengen dengerin reggae luar, jangan cuma dengerin itu doang. Kalau lu pengen cover, boleh. Cuman kalau lu cover Bob Marley, terus abis itu lu di satu acara ada 5 band 6 band semua mainin Bob Marley, jadi kontes kayak mirip Bob Marley, jadi kan nggak lucu. Nah, alangkah baiknya kalau lu bukan alangkah baiknya sih, lebih keren lagi lu kalau bawain karya lu sendiri gitu. Dan atau lu bawain yang memang cover tapi jarang orang tahu, karena itu part of education. Begitu lu mainnya perfect begitu lu mainnya nyaman dan lu mainnya fun gitu, orang bakal dengerin juga. Lagu siapa pasti nanya. Nah, itu juga part of education gitu loh. Gitu. Itu sih. Keren. Nanti gue akan nanya lagi, tapi sebelum itu gue pengen ngucapin thank you dulu buat Todd RDA, namanya Todd RDA. Todd RDA ini keren banget. Dan juga gue pengen ngasih shout out buat My Juice and Paper Jakarta. Nah, tadi kita udah sedikit membahas tentang genre kita dan sebenarnya lumayan bertukar pikiran ya, di mana posisinya masing-masing ada plus minusnya, tapi kayaknya kecintaan dengan musiknya ini bikin dua pelaku di sini menjadi konsisten dan kayaknya nothing gonna stop us. Sampai kapanpun karena
udah ada funnya, udah ada penghasilannya juga kadang-kadang. Nah, aku pengen tahu juga nih, kalau misalkan dari masing-masing, kita mulai dari King Denny Frost dulu nih. Sekarang lagi sibuknya apa? Gua sih lagi sibuk survive. Sama saya juga. Surviving. Ada rilisan mungkin. Udah rilisan kemarin, Agustus kemarin sempat rilis yang seumur-umur gue nggak pernah mau rilis single, akhirnya gue mau nggak mau rilis single kemarin. Cuma oke lah. Terus abis itu gue lagi prepare untuk album. Karena memang gue selalu paling lama tiap 2 tahun gue harus rilis album. Entah itu EP, entah itu full album. Cuman memang keadaannya kayak gini, jadi gue memang agak sedikit ya harus semampu gue lah gitu. Tapi udah mulai masuk studio dan udah mulai ngumpul-ngumpul materi, cicil-cicil materi sambil prepare untuk tahun depan. Ya mudah-mudahan tahun depan udah mulai bisa kebuka semua, kita bisa balik lagi. Ya it's not a new normal tapi true normal lah. True normal. Setuju. Iyalah. Gue pengen tahu nih, kalau sebelumnya kan lo punya band Monkey Boots, itu sebagai band, dan sekarang menjajaki solo karir. Dan ini baru akan ada album pertama solo karir. Udah ada sebelumnya berarti. Gua mau album keempat ini. Ini udah mau album keempat. Gue yang belum dibaca informasi lebih lengkap nih. Mohon maaf. Jadi udah ada album keempat ini. Ini mau album keempat. Apa yang bakal berbeda di album baru nanti? Yang album baru ini semuanya berbahasa Inggris. Wih. Going international ya juga. Rencananya, karena harusnya tur beberapa negara tahun ini cancel semua. Amin. Jadi tahun depan bisa bawa merah putih ke luar negeri ya. Iya, karena dari cuman memang sebenarnya sih dari beberapa tur gue yang keluar memang sebenarnya mereka lebih tertarik kalau gue berbahasa Indonesia sebenarnya, karena dari situ kita bisa berinteraksi, karena mereka pasti tanya, ini lu bawain bahasa Indonesia lagu gue, sebab itu artinya apa? Jadi dari situ kita bisa ngebangun chemistry sebenarnya sih lebih oke bahasa Indonesia menurut gue karena gitu. Cuman karena memang ya untuk bikin shortcut dalam artian biar orang nggak terlalu nanya juga apa, nggak perlu harus buka apa namanya kamus, Google Translate untuk ini, jadi lebih bersahabat seluruh dunia gitu. Itu juga sih yang gue pikir, walaupun budaya kita minjem dari barat, ada baiknya kita masukin identitas kita sendiri. Ya, harus. Ketika lo pakai bahasa Indonesia, orang pasti bakal langsung kayak bisa mengidentifikasi, oh lo lain nih, lo unik, lo pakai bahasa lo pakai bahasa yang nyaman. Kalau kita memaksakan sebuah bahasa yang mungkin bukan kita dan perform, kalau rasanya nggak genuine, mungkin orang juga bisa tahu. Benar. Ini sebelum gue tanya soal next big thing yang lagi dikerjain sama Les, gue pengen tanya jadi mengenai topik ini, mengenai pentingnya dalam berkarya musik kita ini baik hip hop maupun reggae dengan bahasa Indonesia. Setujukah? Ini ada statement yang pengen gue tanyakan dengan lo berdua. Setujukah kalau kita bikin dengan lagu hip hop ataupun lagu reggae dengan bahasa kita sendiri justru punya daya tarik yang berbeda di luar negeri? Setuju. Gue jalan dari gue pertama kali keluar dari Monkey 2016 kan. 2016 gue bulan Mei gue keluar dari Monkey. Agustus gue rilis album. Jadi cuma dalam 2 bulan gue ngebut bikin materi 2 album, bikin album baru, bikin EP mini album. Gue langsung tour ke beberapa negara di Asia Tenggara, dari Singapura, Malaysia, Vietnam. Dan mereka memang rata-rata lebih ya itu tadi, yang karena mereka nggak tahu nih artinya apa, kayak mereka lebih itu bahasa apa Indonesia artinya apa, bahkan yang ya mostly emang album gue kan bahasa Indonesia. Jadi gue adalah salah satu musisi atau artis yang memang terbiasa dengan DIY, dan memang gue terbiasa dengan DIY dalam artian gue bikin album, terus abis itu setelah bikin album rilis, setelah itu tour. Ya itu yang gue lakuin selalu dari 2016 sampai sekarang. Jadi rilis tour. Karena apa? Ya itu tadi pentingnya dalam memperkenalkan karya itu adalah bukan cuman kita menyebarluaskan suaranya aja, tapi paling nggak visual kita kepada orang lain itu bakal lebih apa ya, lebih nyambung, lebih ada chemistry, lebih keinget dan jadi begitu gua tour, gua jalan sendiri, gua cuma bawa gitar dengan merchandise, dengan CD, gua jalan nih berapa kota,
terakhir kemarin baru balik dari Malaysia, gue Januari sebelum pandemi itu gue ada 11 kota di Malaysia, betul jalan sendirian. Ya udah sebelum main gue ngelapak dalam CD dalam merchandise, waktunya main beresin main ngelapak lagi. Nah yang bikin musik itu dan pelaku musiknya jadi akrab ya karena bertemu tadi gitu. Dan itu yang membuka dengan keunikan bahasa Indonesia tadi. Terus abis itu dengan ya namanya akhirnya kan kita bisa tahu bahwa musik itu universal ya di situ deh bahasa karena memang yang nyatu dari musik itu tadi. Meskipun nggak beda nih logatnya beda, ngomongnya beda, tapi satu karena musik itu tadi. Kalau Les gimana dengan bahasa Indonesia kita justru lempar ke luar negeri itu justru lebih dikenal khususnya dari hip hop? Kalau menurut gue soalnya bukan masalah bahasanya juga ya, maksud gue paling penting di musik adalah kalau bagi gue inovasi dan identitas gitu loh. Jadi ketika di poin lu punya identitas itu kuat, ya contohnya kalau lo orang Indonesia lu mungkin bisa mengkuatkan itu dengan bahasa Indonesia lo, itu akan menjadi poin lebih. Gue ketemu misalkan anak-anak hip hop nih di Thailand, gue dikasih tahu di Asia Tenggara sekarang musik hip hop paling gede adalah ada di Thailand, dan artis-artis mereka yang paling gede di sana semua pakai bahasa Thailand. Iya memang di Thailand. Terus gue juga jadi mikir kan kayak mungkin musiknya nggak sebeda itu sama musik-musik yang ada di TV atau radio gitu secara beat, tapi bahasa itulah yang menimbulkan sifat orisinil. Orang jadi nanya kayak tadi kata Mas Denny gitu, gua nggak bisa bilang itu akan gampang diterima keluar gitu ya, pastinya, khususnya kalau hip hop gitu. Lo kalau mau internasional serba salah, lo bahasa Indonesia mungkin dia agak kurang ngerti, apalagi kalau beat lo mungkin terlalu nggak familiar. Tapi kalau lo mau bikin bahasa Inggris juga, lo langsung bersaing sama nama-nama yang udah keburu gede di sana. Lo harus nemuin pembeda di situ. Tapi gue yakin ketika emang lo membuat sebuah karya seni yang bagus, bahasa tuh bisa jadi universal. Ibaratnya keindahan tuh semua orang bisa paham. Jadi diri sendiri itu yang bisa menjual lebih ya. Dan lo bisa jadi diri sendiri, keluarin identitas lo, gak kelihatan generik. Lo kayak nggak kayak rapper lain, mungkin orang jadi bisa lebih ikut lo dari situ gitu. Oke. Kalau tadi King Denny Fresh udah berencana untuk album baru lagi, ini udah album keempat ya. Kalau Les gimana nih, album baru kayaknya baru rilis nih katanya. Iya, gue baru rilis album kedua judulnya Puncak Janggal. Sekarang lagi kampanye lah, ibaratnya bukan buat pilkada tapi untuk promosi lagu ya. Lagi buat promosi album. Habis itu rencananya mau bikin showcase juga, masih virtual karena kita di masa-masa penuh ketidakpastian. Hidup sehari-hari aja udah nggak pasti sebelum ini, apalagi kayak gini kan. Benar. Latihan akhir zaman kita, Les. Iya. Semoga setiap akhir adalah awal yang baru juga. Amin. Tapi gue pengen tahu deh, yang beda di album baru lo nih apa dengan album sebelumnya? Mungkin lebih banyak kalau dulu album pertama gue gerilya banget ya, gue kerjain anak kampus lah ya, kerjain semua di kamar kosan, mixing sendiri, rekaman sendiri, alat musik juga gue kan punyanya cuma yaudah software aja gitu. Kalau di album yang sekarang lebih banyak instrumen yang masuk, ada diproduksi sama temen gue Randy MP. Jadi mungkin secara sound lebih hidup, lebih organik. Tapi tetap album gue bahasa Indonesia semua. Dari album 1 sampai album 2 semua selalu full bahasa. Karena gue ngerasa kalau gue bikin album jangan setengah-setengah. Kalau mau bahasa Indonesia full, bahasa Indonesia antara bahasa Inggris, bahasa Indonesia semua. Gue gitu banget sih. Gue doakan mereka ini ada kolaborasi, karena yang satu lagi siap-siap album baru, yang satu udah rilis album baru, pasti kedepannya ada kolaborasi ya. Mudah-mudahan. Duitnya penuh. Amin. Gue pengen tahu nih, lo kan bakal ada kesempatan tampil bareng juga nih, yang bakal dibawakan apa aja nih nanti? Kasih teaser-teasernya. Kita ngomongin tentang ya kebebasan berpendapat aja, saling menghormati dalam berpendapat sih sebenarnya. Karena itu langka sih sekarang. Karena sekarang kan orang saling serang tanpa mau dengerin yang pendapat orang lain gitu. Ya judgement ini sebenarnya ini ide dari Silis, dia pengen ngomongin tentang itu, tentang respect, tentang menghormati pendapat orang lain gitu. Gitu. Soalnya capek gue tiap internet orang-orang ribut. Apalagi komen-komen yang kadang-kadang cuma nyerang ya. Itu kan mesti kayak gitu. Oke deh kalau gitu. Sebelumnya gue pengen ucapin terima kasih lagi buat Stout RDA ya, dan juga My Juice and Paper Jakarta yang udah mendukung kita di sini.
Hip Hop Reggae Connection. Satu kata terakhir buat para pelaku hip hop maupun reggae dari masing-masing, dari King Denny Fras dan dari Les juga. Silakan. Kalau lo berkarya, gue pengen, silakan. Kalau gue enggak, yang jelas tetap konsisten dalam berkarya karena itu penting. Ya lo bikin karya itu proses lo untuk kenalan sama diri lo sendiri, dan itu lebih susah daripada kenalan sama orang lain. Dan kayak konsistensi, inovasi, menurut gue itu dua hal yang krusial juga sih. Alright, tepuk tangan dong yang ada di sini semuanya. Kasih semangat dikit. Yes, itu dia tadi obrolan gue barengan sama Les dan juga King Denny Fras, Hip Hop Reggae Connection Volume 2, Proud to be East. Nanti kita lanjut lagi. Sampai di sini dulu. Thank you so much.